Ya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, semoga suara saya jelas karena Banda Aceh sedang ada hujan dan saya baru saja selesai menghamuk buku Prof. Asbi tadi di Kesbang. Jadi sekarang diminta untuk mengisi diskusi buku Bang Khairil Miswar. Saya sudah punya bukunya, kebetulan ini buku saya pegang dan saya baca sekali duduk habis. Jadi buku yang amat luar biasa, karena waktunya cuma 10 menit. Saya ingin bicara seperti ini aja kepada Bang Khairil. Eh, Bacaan saya ketika saya membaca tulisan Bang Khairil Miswar dari Birun, dari Aceh Jempa ini mengingatkan saya pada almarhum Ahmad Wahib. Ahmad Wahib itu dulu pernah diterbitkan buku catatan hariannya dan kemudian beliau meninggal di usia muda. Uh, dan ketika saya baca karya, karena bukan hanya buku ini yang ditulis oleh Bang Khairil Miswar, ada juga buku dan tulisan beliau sangat aktif. Bung Khairil Miswar ini adalah salah seorang penulis yang paling aktif merespon masalah sosial keagamaan di Aceh. Itu dalam catatan saya. Jadi beliau sangat aktif merespon. Jadi setiap ada masalah sosial keagamaan, beliau selalu menurunkan tulisan, baik di Serambi, di Waspada, mungkin di harian-harian lain, baik cetak maupun online. Dan saya menganggap teman-teman dari Aceh, khususnya dari Birun atau Matang, harus bersyukur memiliki sosok sekaliber atau ya seperti Bang Khairil Miswar. Dan ini saya rasa catatan penting buat Bang Khairil Miswar. Setelah buku ini terbit, saya minta atau memohon lah kalau boleh sebagai kawan untuk mengambil S3. Kenapa perlu S3? Karena apa yang disampaikan dalam buku ini lebih kepada potret masalah sosial keagamaan di Aceh. Saya tidak mau masuk kepada masalah yang dikaji oleh Bang Khairil Miswar karena itu sangat potret, jadi artefak potret kehidupan sosial keagamaan Aceh yang terjadi sebenarnya tidak hanya di Banda Aceh atau di Aceh, juga terjadi di daerah lain. Kita dulu ingat bagaimana Ninja, kemudian Banyuwangi, kemudian para kiai juga dibantai di Pulau Jawa sana. Dan ini saya rasa yang menarik dari buku Bang Khairil Miswar adalah dia berhasil memotret ini dalam satu arena. Kalau tadi Pak Nur Ikhwan tadi siang di acara kami di FKPT memotret arena kontestasi otoritas keagamaan. Tadi saya ingat kalimat dari Pak Nur Ikhwan di acara kami yang pertama tadi pagi di FKPT. Dan inilah dampaknya. Jadi ini adalah salah satu dampak dari balapan otoritas keagamaan di Aceh, di mana orang menganggap dirinya adalah yang paling betul dan paling bisa menghakimi orang lain. Saya ingin mengaitkan ini tulisan Bang Khairil ini dengan budaya kekerasan. Sebenarnya hamok juga ada dalam, saya pernah baca satu artikel, tidak salah saya, amok tadi di daerah mana istilah tersebut. Dan ini saya rasa yang muncul dalam masyarakat Aceh dewasa ini ketika arena publik dalam bidang keagamaan tidak ada lagi yang mengontrol. Jadi loss of control. Jadi orang mudah marah, orang mudah diprovokasi, orang mudah untuk melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Jadi membakar orang, kemudian dengan membantai, kemudian melecehkan terkadang ketika ada kasus-kasus yang penangkapan, kemudian membuat video, men-share video, itu menjadi bagian dari sesuatu yang tidak ada yang mengatakan itu salah. Sehingga ketika kita baca mazhab amok, saya juga agak aneh juga.
ini menarik juga nih. Saya anggap nih peserta ini semuanya mazhabnya hamok semua. Jadi ini yang dipotret oleh Bang Khairil Miswar dalam buku ini, ketika kemudian dia mampu memberikan sebuah narasi-narasi kritisnya. Jadi Bang Khairil Miswar termasuk penulis yang bagi saya berani dibandingkan penulis-penulis lainnya ketika beliau menulis seperti gaya beliau dalam bertutur atau dalam berbicara. Jadi kalau tadi kita lihat gaya bertuturnya Bang Khairil Miswar, ya begitulah tulisan dia, tajam, menghentak, dan memang untuk sentuhan terakhir tadi juga saya sempat diskusi dengan Prof. Yusni Sabi tentang Bang Khairil Miswar. Beliau juga berpesan supaya Bang Khairil Miswar cepat-cepat untuk ya kalau bisa dapat sekolah lagi S3, meskipun beliau saya dengar guru di Biren atau di Matang, supaya punya kedalaman atau punya pisau analisa yang lebih tajam lagi untuk melihat hal-hal di balik realitas sosial yang beliau tulis. Jadi ini saya rasa perlu disempurnakan nanti di riset yang ke selanjutnya. Misalnya pertanyaan seperti ini. Apa yang men-trigger orang Aceh hari ini cepat sekali membantai orang? Nah, itu kan perlu pendalaman, perlu pengkajian, perlu riset yang mendalam. Kemudian kenapa masyarakat nikmat sekali melihat orang salah di arena publik? Jadi ini juga sebuah pertanyaan bagi kita hari ini. Kenapa orang nikmat sekali kalau ada satu aib orang, dan itu ada sebuah kenikmatan ketika mampu membuli, kemudian menghadiahkan bogem kepada orang tersebut, dan kayaknya nikmat ini bukan nikmat angernya, bukan nikmat marahnya, tapi nikmatnya itu ada apa dalam alam berpikir orang Aceh, khususnya umat Islam di sini. Ada apa? Apakah ini tidak berfungsinya boleh kita katakanlah negara, atau memang masyarakat sangat sensitif? Dan saya lebih cenderung melihat sekarang dalam hal keagamaan, terutama dengan era medsos hari ini, masyarakat kita, terutama mungkin di Aceh, itu sangat sensitifnya tinggi sekali, dan mereka memiliki footnote, memiliki catatan tentang apa yang mesti dilakukan ketika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya menurut mereka itu berlawanan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, ini saya rasa riset-riset seperti ini bisa dilanjutkan oleh Bang Khairil Miswar, karena dalam buku ini beliau banyak sekali data. Jadi dari kutipan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran ini, dan mungkin nanti saatnya ketika beliau sudah melanjutkan buku yang selanjutnya bisa melihat aspek yang men-trigger itu. Ada apa? Bisa menggunakan psikososial dengan berbagai teori-teori ilmu sosial, sehingga kita bisa mendapatkan persisnya dalam konstruksi ilmu sosial mazhab hamok yang seharusnya kita tampilkan adalah santun, dan kita tidak SMS, jadi tidak senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Jadi ini juga perlu dilanjutkan, saya rasa risetnya. Saya tidak akan mengomentarin apa yang terjadi yang dianalisa oleh Bang Khairil Miswar, tapi bagi saya ini adalah sebuah narasi yang harus diteruskan lagi. Tadi saya diskusi dengan Pak Prof. Yusni Sabi, bahwasanya perlu dilanjutkan, tidak sebatas narasi realitas sosial, perlu di sana ada apa di balik narasi tersebut. Kemudian apa yang men-trigger, kenapa kemudian budaya kekerasan itu hidup dalam masyarakat kita hari ini, ada apa? Dan ini saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini akan memperkokoh mazhab hamok yang dipopulerkan oleh saudara kita, kawan karib kita, Bang Khairil Miswar. Saya rasa itu Bang Miswari yang bisa saya sampaikan. Saya sudah menuju ke detik 10 menit. Akhirnya selamat, dan saya tunggu karya-karya selanjutnya, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Bang Khairil Miswar untuk memberikan komentar di buku beliau ini. Saya rasa saya memberikan komentar, saya lupa pernah kapan, tapi saya rasa pernah meminta saya memberikan komentar. Di belakangnya itu saya berikan komentar, dan alhamdulillah dimuat. Terima kasih Bang Khairil
Sudah sampai 10 menit. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.